Kita akan mulai ibadah kita, dan kita percaya kita tak terasa akan meninggalkan bulan Agustus ini. Dan puji nama Tuhan, inilah bulan yang kedua di dalam pelayanan kita di tempat ini saat kita merintis pelayanan di Kalimalang. Saya mengajak saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Hati kami terfokus di dalam Engkau. Ya Bapa, lindungi sertai kami dan berbicara di dalam hati kami. Karena saat ini kami membuka hati, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersukacita bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi Dia lewat lagu kemenangan kita. Haleluya. Kita percaya di dalam Dia, atas segala rahmat-Nya. Kita mau meninggikan nama-Nya. Pujian bagi Tuhan dengan sorak-sorai. Katakan penuh kemenangan. Tuhan Allah hadir bersama dengan kita. Hadir di tengah-tengah kita. Mari siapkan hati kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kita mau mengundang hadirat-Nya berkarya, berbicara di dalam pribadi kita. Terima kasih ya Tuhan, waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami akan pujian penyembahan kami. Kami mau meninggikan nama-Mu lewat pujian kami. Katakan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau bermasmur Tuhan dan bermasmur bagi nama
di nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Kami percaya Tuhan, namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, kami memuji memuliakan Tuhan atas segala rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang kami sembah, ya darah Bapa Surga kuasa-Mu Tuhan yang berkarya memenuhi kehidupan kami di dalam Engkau, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan, apa yang telah Engkau karyakan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam pokok doa kita pada saat ini. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau bawa di dalam doa untuk presiden kita, perlindungan dan hikmat dari Tuhan selalu menyertai pemimpin bangsa kita. Kita juga mau berdoa untuk pemimpin kita di dalam persekutuan kita. Kita mau bawa di dalam doa untuk Pastor Wayman Mitchell. Kita mau percaya apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kesehatannya, dan khususnya di dalam persekutuan kita, di dalam visi misi, biar Tuhan terus menolong dan menyertai para pemimpin-pemimpin kita di dalam persekutuan kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk pastor kita, Pastor Jack Triono yang menggembalakan di Harapan Indah. Kita juga mau bawa di dalam doa biar Tuhan menyertai keluarganya dan seluruh jemaat. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Jaka dan Rita yang melayani di Pluit, biar Tuhan menolong mereka, biar kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Dan kita juga bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Timor Leste. Ada Pastorius yang baru juga merintis. Kita mau bawa di dalam doa biar Tuhan menolong mereka, menyertai mereka, dan kita mau percaya untuk melihat kebangunan rohani terjadi khususnya di dalam pelayanan di Timor Leste. Kalau saudara memiliki kebutuhan doa pada saat ini, silakan angkat tangan saudara, dan mari kita percaya apa yang menjadi kebutuhan doa kita, dan kita mau melihat karya Tuhan dinyatakan senantiasa. Kita juga mau bawa di dalam doa. Saya ada teman waktu SMA, dia lagi dalam keadaan sakit stroke dan rindu untuk didoakan. Dan kita percaya di tempat ini untuk kita mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kita mau berdoa untuk Ibu Yoni, dia pada saat ini ada sakit stroke, tapi kita percaya bahwa tiada mustahil bagi Tuhan. Kuasa doa selalu ada bagi setiap orang yang percaya. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk kegiatan. Kita akan melakukan sesuatu untuk bulan depan, untuk konser, dan mulai hari Sabtu kita akan latihan. Mari kita bawa di dalam doa untuk perkara ini, dan untuk ibadah kita biarlah kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami, dan izinkan kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu hadirat-Mu berkarya memenuhi kehidupan kami. Kami yakin percaya pemimpin kami di negara kami, Presiden kami Tuhan, Presiden Joko Widodo Tuhan, Engkau lindungi sertai, Engkau berikan hikmat Tuhan di dalam mengambil semua kebijakan ya Bapa. Dan kami percaya bahwa ada kesejahteraan bagi kota, bagi negara kami, dan Kau tempatkan kami di Indonesia ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau mempunyai rencana yang indah. Kami juga mau bawa di dalam doa untuk gembala kami, gembala senior kami, Pastor Wayne Mitchell. Tuhan sertai dia, Tuhan lindungi dia, berkati dia di dalam kesehatannya, pelayanannya Tuhan. Dan kami juga yakin percaya di dalam Engkau untuk pastor kami, Pastor J. Triyono, di dalam pelayanan di Harapan Indah, keluarga dan seluruh jemaat Tuhan. Kami yakin percaya bahwa di dalam perlindungan-Mu. Izinkan kami juga berdoa di dalam Engkau Tuhan untuk Pastor Jaka dan Rita yang melayani di Pluit Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, penyertaan-Mu Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Ya Tuhan, Engkau mengasihi ya Tuhan mereka, dan biarlah Tuhan ada kebangunan rohani terjadi di dalam pelayanan mereka. Kami juga yakin dan percaya untuk Pastorius di Timor Leste Tuhan. Perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, keluarganya Tuhan, dan khususnya di dalam pelayanannya Tuhan Engkau pakai, dan kami percaya ada kebangunan rohani. Demikian juga untuk acara kami di tempat ini ya Bapa, ibadah kami dan maupun acara-acara yang lain Tuhan Engkau mau pakai ya Bapa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami yakin percaya bahwa di dalam Engkau ada jawaban, dan inilah doa kami ya Bapa. Kami hanya percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita sebagai rasa ucapan syukur kita. Di dalam Dia terima kasih ya Bapa, Radha Bapa kuasa Roh Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pada hari Sabtu kita akan ada latihan di tempat ini. Kita mau adakan konser pada bulan depan, tepatnya bulan September. Jadi mari kita siapkan hati kita. Kita mau latihan dengan sungguh-sungguh. Kita mau memberikan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita ada ibadah di tempat ini pada hari Minggu jam 10.30 dan jam 15.30 kita ada tepatnya di Kota Bekasi, dekat sekitar mall atau di belakang BCP. Jadi saya mendorong saudara, kalau saudara rindu amin bersama dengan kami di tempat ini melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, mari bergabung bersama dengan kami. Silakan hubungi kami dengan sukacita. Kami sangat menyambut saudara, dan puji nama Tuhan, kami telah melihat apa itu yang Tuhan lakukan, di mana selalu ada pengunjung, selalu ada petobat baru. Dan kami mau melihat apa yang akan Tuhan terus lakukan di dalam pelayanan di tempat ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan inilah persembahan kita. Kita yakin percaya apa yang telah Tuhan karyakan, khususnya di dalam hal-hal keuangan kita. Dan saya yakin percaya bahwa melalui pemberian kita ini, kita mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam keuangan kita bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada penginjilan internasional, ada merintis gereja-gereja yang baru, dan itu semua di dalam hal-hal keuangan. Dan saya yakin percaya bahwa Tuhan memakai saya dan saudara untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi namanya, dan Tuhan juga mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi namanya di dalam hal-hal keuangan kita. Jadi saya mendorong saudara, mari beri yang terbaik pada malam hari ini, dan kita akan satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di dalam Engkau ya Tuhan.
kami memberi di dalam kemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ya Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Hidupku persembahkan apa yang aku miliki. Amin. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin beri dengan sukacita di hati, karena Kau ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Seberapa saudara setuju apa yang kita beri untuk menyenangkan hati Tuhan kita? Kalau saudara membawa Alkitab, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita membuka di dalam Kolose pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Sambil judul khotbah pada saat ini namanya memiliki kuasa, atau arti nama di dalam Tuhan kita, atau namanya berkuasa. Kita membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Perlengkapi kami Tuhan, hikmat dan kuasa yang berasal daripada-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki, dan biarlah firman-Mu menjadi tuntunan dalam hidup kami. Kami yakin percaya penyertaan-Mu selalu baru dalam hidup kami. Engkau urapi setiap kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai orang Kristen, saya mau katakan kepada kita semua bahwa kita memiliki standar yang tinggi di dalam kehidupan kita. Seberapa saudara setuju dengan saya? Kenapa saya katakan hal demikian? Kita tadi membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 17. Dikatakan di situ, di dalam setiap perkataan atau perbuatan kita bisa melakukan semuanya karena kita membawa atau selalu melibatkan yaitu satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Karena kita adalah pribadi ciptaannya. Kita telah lahir baru di dalam Dia. Kita telah mengenal keselamatan di dalam Dia. Jadi hasil dari karya Tuhan di dalam kehidupan kita memiliki nilai yang sangat tinggi. Karya Tuhan di dalam kehidupan kita memiliki nilai yang sangat tinggi.
ciptaan Tuhan adalah kita memiliki nilai yang sangat tinggi di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Untuk itu kita selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nama Tuhan kita Yesus yang kita percaya, yang kita sanjung, yang kita selalu libatkan di dalam aktivitas kita. Yaitu sebelum kita memulai aktivitas kita, kita selalu membawa di dalam doa. Dan setelah kita mengakhiri aktivitas kita, kita selalu bawa di dalam doa. Ada doa pagi dan malamnya kita bisa berdoa. Dan kita melakukan semua ini karena kita mengerti bahwa kita selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap tindakan kita, di dalam setiap ucapan kita. Kenapa hal sedemikian selalu kita libatkan? Apakah itu menjadi suatu beban di dalam kehidupan kita? Apakah itu kita merasa dipermalukan dengan hal itu? Atau kita merasa tidak nyaman dengan hal itu? Tapi saya yakin percaya, saat kita sebagai pribadi yang telah lahir baru, sebagai kita pribadi yang telah menerima keselamatan di dalam Dia, pasti kita memiliki suatu kebanggaan bahwa kita ini adalah pribadi yaitu milik Kristus, sehingga kita tidak ada rasa malu untuk mau berkata tentang kesaksian hidup kita, tentang apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak ada rasa malu untuk memperkatakan hal-hal itu. Kita juga tidak pernah malu untuk membawa di dalam doa apa yang kita gumulkan, apa yang menjadi kerinduan kita. Dan kita juga tidak malu untuk melibatkan Tuhan. Untuk hal apa? Berbicara tentang masa depan, berbicara tentang pengharapan. Kita tidak malu, karena kita akan melihat dari apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Rencananya apa yang Dia mau lakukan pada akhirnya di dalam kehidupan kita. Sangat-sangat luar biasa ketika kita bisa memahami, mengerti rencana Tuhan di dalam setiap tindakan dan kehidupan kita. Yang pertama, pada saat ini amin, kita dapat melihat di dalam nama Tuhan ada kehidupan yang kekal, atau disebut Dialah Tuhan yang mempunyai kehidupan yang kekal. Kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-3. Firman Tuhan berkata, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini adalah suatu bukti bahwa Dia berkuasa di atas segala kehidupan. Dia bisa mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dan ini yang kita lihat adalah Dia mengalami suatu penderitaan, dan pada akhirnya Dia telah menyelesaikannya. Dan Dia membuktikan bahwa Ia adalah pribadi yang hidup. Dan setelah Dia bangkit dari antara orang mati, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat ke-3 ini, Dia memiliki waktu selama 40 hari dan berbicara mengenai kerajaan Allah, berbicara mengenai janji keselamatan, bahwa di dalam Tuhan Dia memberikan suatu
pengharapan. Dia mengajarkan kepada kita untuk tujuan akhir hidup kita. Mau ke arah yang mana? Untuk itu dia memperlengkapi murid-muridnya untuk memberikan suatu kesaksian, dan sehingga kesaksian itu bisa sampai kepada saya dan saudara di tempat ini, karena ada orang-orang yang mau melakukan untuk memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Poin ini amin, kita bisa melihat bahwa Tuhan mengalahkan penderitaan dan dia berbicara tentang kerajaan Allah. Sebab di dalam Tuhan, dia adalah yang berkuasa. Apakah masih adakah keraguan? Apakah ada suatu pertanyaan kembali? Masa sih bisa terjadi sedemikian? Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 28 ayat ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Inilah yang bisa kita pahami kenapa disebut Tuhan Yesus harus kita selalu libatkan di dalam perkataan atau perbuatan kita. Kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus adalah memiliki suatu kuasa baik di surga dan di bumi. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan adalah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menyadari bahwa kehidupan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk kita tidak melibatkan Tuhan. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita atau di dalam perkataan kita, akan timbul pertanyaan, siapa? Kepada siapa kita mau berpengharapan? Kita mau melibatkan siapa di dalam kehidupan kita? Tapi kalau kita pahami, kalau kita mengerti tentang kuasa di dunia maupun di surga, saya yakin percaya bahwa kita mau melibatkan Dia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Kebenarannya kita akan lihat di dalam poin yang kedua. Kita masuk di dalam poin yang kedua, sebab di dalam Dia ada keselamatan. Inilah suatu janji yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, untuk kita dapat mengisi kehidupan kita di dalam dunia ini. Ketika Dia bangkit di antara orang mati, Dia berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang keselamatan, supaya setiap ciptaannya, saya yakin percaya bahwa kita memahami bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dia tidak mau ciptaannya menjadi pribadi-pribadi yang binasa, tetapi Tuhan mau supaya kita memperoleh keselamatan. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah berbicara tentang keselamatan. Kenapa perlu sekali di dalam tindakan kehidupan kita, sikap dan tindakan kita selalu kita mau melibatkan Tuhan. Inilah poin yang kita bisa melihat tentang berbicara kenapa kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita bisa untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita bisa membaca Alkitab. Dan mungkin kalau saudara melihat di dalam identitas saudara adalah tentang berbicara tentang kepercayaan atau agama. Saya mau katakan untuk itulah kita mau untuk berada di dalam
kepercayaan atau agama, supaya akhir dari agama tersebut adalah berbicara di dalam keselamatan, atau tujuan akhirnya berbicara tentang kerajaan Allah atau surga. Dan hal yang jelas yang kita imani dan percaya di dalam Kristus, firman Tuhan berkata kepada kita pada saat ini bahwa tidak ada nama lain. Mungkin kalau saudara bisa berbicara mengenai kuasa, atau saudara bisa mencari orang-orang yang berkuasa, dan saya mau katakan kepada kita semua, bisa kita menyimpulkan bahwa kita tidak menemukan nama yang bisa menyelamatkan atau memberikan suatu garansi kepada kita untuk berbicara tentang kerajaan surga. Kalau saudara setuju dengan saya, saudara bisa membaca kembali ayat firman Tuhan. Saudara bisa menyelidiki kembali maksud dan tujuan ayat firman Tuhan ini. Sehingga ketika saudara mendengarkan sesuatu, atau ketika saudara seperti dilemahkan iman percaya saudara atau pengenalan saudara kepada Kristus Tuhan kita, saudara bisa disegarkan kembali, saudara bisa dikuatkan kembali. Atau mungkin selama ini saudara merasa ragu di dalam iman percaya saudara, atau saudara pernah mengkhianati atau meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, arti sesungguhnya di dalam hidup untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu di dalam iman percaya, di dalam pengenalan akan Dia. Jadi inilah poin yang kita bisa melihat inti di dalam iman percaya kita. Kepada siapa kita mau bersandar? Kepada siapa kita mau percaya? Dan kita kembali di dalam poin yang terakhir, poin yang ketiga. Sebab di dalam Dia ada pengampunan dan ada jawaban dari atas doa kita. Kita melihat di dalam ayat Alkitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya ke-12. Firman Tuhan berkata, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya." Inilah yang seringkali orang mau mencari, rasa-rasa seperti sesuatu yang beban di dalam kehidupan, untuk mau meninggalkan dosa. Tetapi seringkali orang itu mau berusaha, mau mencari, atau seringkali membenarkan diri, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, dosamu telah diampuni oleh karena nama. Nama siapa? Nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah berkorban di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara, supaya keselamatan itu dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga pengampunan itu dinyatakan bagi setiap orang yang datang meminta pengampunan kepadanya. Menjadi pertanyaan, adakah saudara mau menerima pengampunan, mau mengundang Dia di dalam kehidupan saudara? Maukah saudara untuk memahami dan mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam, ada sesuatu pergumulan atau suatu dosa di dalam kehidupan saudara, dan itu sangat penting untuk mengundang untuk menerima pengampunan dari Dia. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Kita bisa merenungkan kembali ayat firman Tuhan ini pada malam ini. Apa yang kamu minta? Kalau saudara meminta pengampunan,
Kalau saudara meminta keselamatan, kalau saudara untuk meminta untuk hidup baru, saya yakin percaya firman Tuhan ini adalah suatu jawaban dari apa yang saudara cari. Tujuan hidup ini supaya apa yang kita mau cari digenapi dan diperkarakan di dalam kehidupan kita. Karena semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bisa melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Mungkin baik di dalam aktivitas kita sehari-hari, kita sering bisa membawa gambaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang disebut untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itulah standar-standar yang selalu kita junjung tinggi sebagai orang yang percaya atau sebagai orang Kristen. Bukan hanya seperti kita memiliki suatu label bahwa kita adalah sebagai orang Kristen, tetapi kita adalah membawa gambar dan rupa Allah di dalam sikap dan tindakan kita. Kalau saudara setuju dengan saya, mari ambil komitmen pada saat ini untuk mengatakan, ya benar Tuhan, saya mau melakukan, saya mau melakukan. Dan kalau saudara mungkin selama ini belum mau melakukan, undang dia hadir dalam kehidupan saudara, minta pengampunan. Mungkin kalau selama ini saudara, amin, seringkali mengandalkan kekuatan saudara untuk menjalani kehidupan saudara, dan ternyata saudara mengalami kegagalan. Tapi saya mau katakan, mintalah kepada dia di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita bisa melihat nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, dan izinkan kami Tuhan untuk mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Sebelum kami mau mengakhiri Tuhan, kami mau menerima undangan yang berasal daripada-Mu. Kalau saudara pada saat ini, saudara mengalami suatu kebingungan di dalam mengambil keputusan. Mungkin pada saat ini saudara yang hadir atau yang menyaksikan acara ibadah di tempat ini, saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara. Saya mau katakan kepada saudara, hal yang sederhana adalah saudara bisa membuka hati bagi dia dan berdoa dan berkata, ini aku Tuhan, saya manusia berdosa, saya mengundang Engkau hadir dalam hidup saya. Ampuni saya dari segala dosa saya. Saya mau menerima keselamatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa saya. Kalau saudara setuju dengan saya, saudara bisa mengikuti doa saya. Katakan pada saat ini, Tuhan Yesus, saat ini saya telah mendengar firman-Mu. Saya membuka hati untuk firman-Mu. Untuk itu saya merespon untuk firman-Mu. Saya mengundang Engkau hadir dalam hidup saya. Tolong saya Tuhan. Saya tahu Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib karena dosa-dosa saya. Saya tahu Tuhan, keselamatan hanya ada di dalam Engkau. Untuk itu, saat ini saya mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau berikan. Saya mau mengikuti Engkau. Saya mau melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan bagi kami dalam ibadah tengah minggu kami. Satu hal ya Bapa,
kami selalu mengundang Engkau hadir di dalam ibadah kami. Satu hal ya Tuhan, biarlah pesan yang Kau sampaikan bagi kami semua pada malam hari ini, kami dikuatkan. Kami mau melakukan sesuatu Tuhan bagi kemuliaan, bagi nama-Mu. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih berkat-Mu. Terima kasih penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk waktu saudara. Sampai ketemu kembali pada hari Minggu di dalam ibadah raya kita. Terima kasih. God bless you.